Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ramadhani dari kelas 4C dengan nomor NIM 230909015. Di sini saya akan mempresentasikan untuk proyek UTS Data Mining dengan dosen pengampu Pamirsa Ali Mutasodirin MKom. Untuk soal yang pertama ada di poin A, yaitu Text Feature Engineering, di mana sudah menyediakan dokumen teks yang berisi Data Science itu Fun, dokumen 2 Data Mining and Data Science, dan yang ketiga The Big in Data Business. Di sini saya menggunakan perhitungan manual, ada perhitungan manual menggunakan Spreadsheet dan ada perhitungan menggunakan library, di mana saya Spreadsheet-nya seperti ini. Ini untuk baunya, di mana bau itu menghitung kata per dokumennya. Misalkan ada kata big, di mana kata big ini terdapat pada dokumen 3 dengan penyebutannya itu ada 2 kali, yaitu big data is big business. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Kemudian untuk perhitungan TF dan ITF-nya ada di sini. Nah, untuk menghitung TF-nya ini yaitu di mana jumlah kata dibagi total kata dalam dokumen. Di sini saya menambahkan rumus seperti ini, di mana itu B2 dibagi per sum tanda kurung B2 dibagi B9. Nah, ini otomatis nilainya itu hasilnya tuh misalkan di drag langsung keluar semua. Kemudian untuk ITF-nya sendiri yaitu log 10, yaitu jumlah dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung term. Ini untuk rumusnya, perhitungannya seperti ini. Nah, itu seperti ini kurang lebihnya. Kemudian di TF ITF yaitu perhitungan setelah kita menghitung TF dan TF ini bisa dikalikan untuk menghasilkan nilainya. Seperti ini. Kemudian saya juga menambahkan perhitungannya di library, di mana itu untuk processingnya itu Lossgate and tokenisasi seperti ini. Terus kemudian untuk membuat vocabulary-nya itu ada seperti ini. Kemudian bau data, membuat tabel bau. Di sini yang pertama kita akan membuat tabel baunya terlebih dahulu, kemudian menyusun data frame dengan kode bau DF, PT, data frame, bau data, kolom vocab, index, dokumen, case. Terus kemudian kita print, hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya sama dengan perhitungan Spreadsheet-nya ya kawan-kawan. Inilah dimana di dokumen 1 N-nya ada 0. Kita buktikan di dokumen 1 N-nya 0. Nah, hasilnya sama ya antara perhitungan di Colab dan Spreadsheet-nya. Kemudian untuk 1B-nya itu demonstrasikan cara perhitungan manual TF dan TF per ITF-nya. Untuk di library-nya itu seperti ini, kurang lebih ada perhitungan TF-nya dulu, kemudian setelah kita menghitung TF, kita menghitung ITF-nya terlebih dahulu, inverse dokumen frekuensinya dulu. Setelah itu kita menghitung TF ITF-nya itu TF kali ITF. Nah, hasilnya sama juga seperti yang di Spreadsheet. Misalkan big itu ITF-nya big. Nah, ada di angka 04771. Nah, sama kan hasilnya. Kemudian untuk soal selanjutnya di 1C, yaitu kita mendemonstrasikan word appending word to facts dalam bahasa Python. Di sini saya menambahkan dataset terlebih dahulu yang telah disediakan di soal, kemudian kita
pip install dulu numpy-nya yang kita gunakan, kemudian setelah pip numpy kita install juga SPC-nya, terus transverse, terus stage upgrade quit. Nah, kemudian setelah itu kita mengimport OS-nya, kemudian setelah itu kita import numpy lagi. Nah, kemudian setelah berhasil kita akan install gensim-nya yang akan kita gunakan. Nah, kemudian seperti ini kita install lagi karena terdapat error untuk versinya, kita melakukan install terus sampai yang cocok dengan collab kita. Kemudian saat saat saya akan menjalankan soal di 1C itu ada error lagi, jadi saya uninstall yang tadi dulu, SPC-nya yang tadi dulu, kemudian saya install lagi dengan versi yang berbeda. Tapi gensimnya itu masih sama di versi 4.3.1. Kemudian saya bisa menjawab di nomor 1C untuk demonstrasikan word appending word dalam bahasa Python, di mana sebelumnya kita mengimport pandas terlebih dahulu, terus mengupload data itu membaca dataset yang telah saya kirim, kemudian ada processingnya, terus membuat model word, terus tampilkan vektor hasil kata happy, kemudian outputnya seperti ini. Nah, untuk 1T yaitu word appending glove. Untuk menggunakan glove kita dapat membuat pre-trained vektor dari sumber seperti glove nubit dan menggunakannya untuk representasi kata. Nah, kita mengimport gensimnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita meload model glove pretrained dari gensim, terus kita menampilkan vektor yang kita akan cari, misalkan happy. Nah, kemudian cari kata di sini kita akan menghasilkan output itu 5 kata yang paling mirip dengan happy. Nah, ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada di sini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di 1A yaitu word appending fast text. Sebelumnya kita akan menuliskan seperti ini dulu. Kita masukkan gensimnya, kemudian ada processing dari kata tweet sebelumnya, kemudian ada ini untuk train model fast text, kemudian kita akan lihat vektor kata happy, terus kita akan cari kata outputnya itu kata yang mirip happy lagi. Nah, seperti ini outputnya. Nah, kemudian kita lanjut di 1F itu word appending bird. Nah, sebenarnya kita harus menginstal lagi nih transformer storage-nya. Setelah terinstall, kemudian di sini tuh kita mengimport storage-nya tadi, kemudian kita load token dari model bird-nya, terus masukkan kalimat bisa dari tweet, misalkan saya di sini menambahkan teks I feel very happy today, terus kemudian kita tokensasi dan konversi ke tensor, kemudian ambil appending kata output terakhir indeks token keempat happy. Nah, ini misalkan I very happy, kita ambil yang keempat, kemudian token keempat karena I feel happy today, terus kemudian kita bentuk vektor bird untuk kata happy. Outputnya seperti ini. Nah, kemudian di A2, yang pertama A2A kita pengertian feature itu yaitu kurang lebih itu karakteristik atau atribut dari data. Kemudian feature extraction yaitu proses mengambil fitur dari data mentah. Kemudian ada feature engineer yaitu proses membuat atau memilih fitur terbaik. Kemudian ada di vectorization yaitu mengubah data atau data teks atau gambar menjadi bentuk numerik. Kemudian ada word embedding, representasi kata dalam bentuk vektor angka. Nah, untuk A2B itu perbandingan, di mana BAW itu sederhana, cepat, tapi tidak mempertimbangkan urutan dan makna. Terus untuk TF-IDF itu perhitungan pentingnya kata tetap tidak kontekstual. Kemudian ada di word facts atau glove fact, itu representasi sematik tidak kontekstual. Kemudian di fast text
tambahan keunggulan menangani kata baru. Kemudian ada di BERT, yaitu konseptual sangat akurat namun berat. Kemudian di A2C itu stop words. Stop words itu kata-kata umum yang sering diabaikan, contoh kan dan yang. Terus yang kedua the relevan untuk dihapus pada bau, dan TF itu untuk model appending model seperti BERT bisa biasa tetap disertakan. Kemudian di A2D sintaksis dan sematik. Sintaksis itu struktur kalimat grammary, kemudian untuk sematik itu makna dari kata atau kalimat. Contextual embedding yaitu hanya BERT yang kontekstual dari daftar metode di atas. Untuk soal yang P itu image feature engineering. Nah, yang pertama itu feature extension. Kita tuh akan membuat color histogram dari data Kaggle yang telah saya download dari soal. Di sini saya menambahkan gambarnya. Kemudian uh, di sini itu menghitung dan upload histogram untuk setiap seluruh warnanya. Kemudian kita akan mendapatkan histogram warnanya itu di PLT title. Nah, seperti ini outputnya. Kemudian di B, B1P yaitu texture picture LBM. Kita konversi gambar ke grayscale. Kita menggunakan gambar yang tadi, terus kemudian untuk menghitung fitur tekstur dengan LB yaitu 8 titik, radiusnya itu 1. Terus kita akan menampilkan hasilnya seperti ini. Kemudian di 1C itu shape feature canning agent, mendeteksi tepi menggunakan metode canning. Nah, ini rumusnya. Kemudian menampilkan hasil detailnya, detail tepinya seperti ini. Kemudian di 1T itu key point feature ORB, membuat objek ORB. Terus di sini kita menambahkan deteksi key point dan deskriptor menggunakan warna gray. Terus gambar key point pada gambar asli. Terus kemudian kita menampilkan hasil gambar dengan key point-nya seperti ini. Kemudian di B2 factorization embedding itu ubah citra kreasi menjadi satu D array, kemudian ada cetak ukuran array fraction, hasil output seperti ini. Di B2 itu ada embedding bau menggunakan ORB atau manage. Kita mengimportnya terlebih dahulu, terus kita mengumpulkan deskripsi ORB dari 5 gambar, kemudian kita cluster deskripsi dengan comments keymates untuk buat visual vocabulary itu full cluster. Kemudian yang terakhir ada di B2C yaitu CNN embedding menggunakan VGG16. Intinya tuh gambar diproses lewat VGG16 lalu diambil outputnya dari layar sebagai representasi fitur gambar untuk tugas selanjutnya, misalkan klarifikasi atau retrieval. Ya, untuk outputnya itu ada di angka 1 terus 4096. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.